Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sebuah kabar gembira mengejutkan kita semua terkait dengan foto Emil Audero bersama Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, kemarin sudah teman-teman lihat pada video saya sebelumnya. Kali ini ada media dari Vietnam mengaku terkejut ketika melihat foto itu ya, foto kebersamaan antara Bapak Erick Thohir dan juga Emil Audero. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi sebuah tanda yang sangat positif bagi timnas Indonesia? Bahkan bukan hanya Vietnam, tetapi saya yakin Malaysia, Singapura pasti akan sangat terkejut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Muantap berkah Lebaran tiba. Kabar bahagia sangat mendadak bisa bikin semua fans timnas Indonesia bersorak gembira. Malaysia, Vietnam, Thailand auto menangis kejang melihatnya. Rumor naturalisasi pemain timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi kembali masuk dalam daftar calon naturalisasi. Hal ini tak lepas dari unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia baru saja bertemu dengan kiper kelahiran Mataram, Indonesia tersebut. Erick memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero. Namun banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, ungkap Erick Thohir. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter, tegas mantan presiden Inter Milan ini. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Banyak yang berharap agar PSSI segera menaturalisasi Emil Audero. Berikut komentar netizen langsung suruh ke Dukcapil aja buat foto KTP, Pak. Langsung keingat statement Pak Erick Thohir belum lama ini. Ya, kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kurang lebih gitu. Apakah bau-bau kiper utama timnas nih? Biasanya kalau udah salaman amankan. Pak, sepanjang prosesnya apakah Emil jadi kiper baru timnas? Di tengah persiapan timnas U23 untuk menghadapi Piala Asia, publik tanah air beneran dibuat gemes oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Gimana enggak, baru-baru ini beliau kembali membuat heboh timnas mania usai berfoto dan bersalaman dengan Emil Mulyadi, kiper yang emang kembali diisukan bakal memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar ini langsung viral dan menjadi bahan perbincangan, di mana tak sedikit yang berasumsi kalau Emil ini kayaknya beneran akan memperkuat timnas Indonesia, sesuatu yang pada akhirnya membuat media Vietnam kebakaran jenggot. Karena bagaimanapun Indonesia kan juga sedang memproses kiper keturunan lainnya, Martin Pos. Sehingga bila keduanya terrealisasi, maka skuad Garuda bakal punya dua kiper berkelas yang membuat lini pertahanan skuad Garuda makin kuat. Bila publik masih ingat kalau seorang pemain keturunan belum salaman dengan Erick Thohir, kemungkinan kabar itu hanya sekedar gosip belaka. Akan tetapi kalau sudah, ya udah, besar kemungkinan itu bakal terjadi. Seperti yang baru-baru ini, tak kalah Pak Erick memposting foto dirinya bersama kiper Inter berdarah Indo Emil Audero Mulyadi di Instagram pribadinya. Meskipun dalam caption dijelaskan ini hanya kunjungan biasa, namun jelas bagi publik tanah air yang udah hafal betul nih gimana Pak Ketum, kemungkinan juga sekalian melobi-lobi dikit untuk meyakinkan Emil untuk mau membela Indonesia. Yap, sebagaimana diketahui, meskipun musim ini Emil baru main 4 kali buat Inter, namun dari sisi jam terbang, kiper 27 tahun tersebut sama sekali nggak usah diragukan. Itulah kenapa keberadaannya di bawah Mister Timnas Indonesia dinilai akan jadi poin plus. Apalagi Coach Shin sendiri pernah berujar, kalau Emil ini resmi jadi WNI, maka ia tak ragu untuk menjadikannya kiper utama Timnas Indonesia. Hal yang wajar, kendati di satu sisi masih banyak juga publik tanah air yang masih baper sama ucapan sang ayah beberapa tahun yang lalu. Tapi apapun itu, yang sudah ya sudah. Toh yang dibilang sang ayah ketika itu emang fakta, dan sekarang dengan PSSI era baru, semuanya sudah berubah.
Di sisi lain melihat ini semua, media Vietnam, Bongda 24 Hour, ikut menyoroti gimana perkembangan yang ada. Menurut media tersebut, Coach Shin benar-benar menjanjikan proyek menarik untuk Emil agar mau membela Indonesia. Pelatih Sintayong mengirimkan penawaran menarik untuk kiper yang bermain di Inter Milan, bunyi artikel Bongda. Kemudian ada juga media The Town 247 yang menyebut jika peluang Emil membela timnas Indonesia kali ini sangat terbuka. Sebab bagaimanapun kesempatan Emil buat membela timnas Italia kemungkinan besar tertutup, sehingga opsi terbaik adalah dengan membela Indonesia yang sedang dalam progres luar biasa. Sampai saat ini PSSI masih berupaya keras menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Salah satu nama yang paling menonjol adalah kiper Audero Mulyadi. Kiper itu tidak punya banyak kesempatan di Italia, sehingga kewarganegaraan Indonesia sangat memungkinkan. Tulis The Town 247. Kemudian ada juga nih media Soha.vn yang menyebut kualitas kiper naturalisasi mereka gak kalah jago dengan Emil andai nantinya ia jadi WNI. Bahkan media tersebut menganggap kalau Philip Nguyen harus dipertemukan dalam duel di lapangan dengan Emil agar bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Pada dasarnya perbandingan surat kabar Indonesia hanya benar berdasarkan statistik nilai transfer yang tidak mencerminkan korelasi kualifikasi antara kedua tim ini. Siapa penjaga gawang yang lebih baik hanya akan diketahui jika kedua bintang ini memiliki kesempatan untuk saling berhadapan di masa depan. Tulis media Soha.vn. Yap, apa yang ditulis oleh Soha emang dirasa bentuk dari rasa panas yang ada. Sebab dari sisi harga aja, kedua kiper tersebut sangatlah jomplang, di mana Philip Nguyen cuma punya nilai pasar 10,43 miliar, sedangkan Emil 104,29 miliar. Tapi ya udah sih, mau panas gimana pun, fakta tetaplah fakta. Ya, pada akhirnya kini segalanya tinggal menunggu aja apakah Emil beneran jadi WNI atau tidak. Kalaupun jadi, wajar bila media-media di negeri sejuta Nguyen merasa panas. Sebab sekarang ini, proses Martin Paul sendiri masih terus berjalan. Sehingga bila semuanya clear, Indonesia bakal diperkuat dua kiper top, yakni Emil dan si Pos. Belum lagi masih ada Hernando, yang gimana pun masih menjadi kiper terbaik di Liga Indonesia. Untuk itu, kita nantikan aja gimana perkembangannya, oke? Oke, kita nantikan saja perkembangan. Ya, saya melalui video ini saya coba memberikan saran kepada Emil Audero untuk segera menerima pinangan dari Bapak Erick Thohir dan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Karena pilihannya sangat sulit kalau Abang Emil ini bermain untuk timnas Italia. Kita ketahui sendiri bahwa untuk pos penjaga gawang di Italia ini sangat gemuk sekali, di mana ada posisi Donnarumma yang sangat tidak mungkin digeser. Ya, harapan kita ya, semoga ini benar-benar terlaksana ya. Kita jadi teringat dengan ucapan Bapak Erick Thohir bahwa kalau saya belum salaman, berarti itu hoax. Tetapi kalau saya sudah bersalaman dengan orang itu atau dengan pemain itu, artinya itu sudah fix. Semoga saja yang diucapkan oleh Bapak Erick Thohir ini benar dengan ditunjuknya foto bersama antara Bapak Erick Thohir dengan Emil Audero. Ya, tidak mungkinlah kalau Bapak Erick Thohir itu pergi ke sana hanya mau membahas soal cedera yang dialami oleh Abang Emil ya. Pasti adalah bahas tentang timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat dari wajah ya, raut wajah dari kedua orang ini, dari Bapak Erick Thohir dan juga Abang Emil ini, nampaknya ada kesepakatan di sana. Ini hanya tinggal menunggu waktu. Nanti kalau bulan berapa ya ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikut. Atau mungkin ketika nanti timnas Indonesia lolos ke fase berikut, nanti Abang Emil baru bisa bergabung ya. Kita doakan saja hal-hal yang positif. Abaikan ocehan-ocehan yang mungkin ada netizen yang merasa tersinggung ya dengan ucapan sang ayah Bapak Mulyadi yang mengatakan mimpi kali ya anak saya untuk bermain di Indonesia. Ya karena memang ketika itu kondisi timnas kita sangat tidak baik, sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang posisi atau kondisi timnas kita sudah berada di jalur yang benar, dipimpin oleh orang yang benar-benar mengerti tentang sepak bola. Informasi terbaru perekrutan pemain keturunan Indonesia.
Ini sungguh di luar nalar. Tak dapat diprediksi arah Ketua Umum PSSI saat ini. Erick Thohir kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air, yang sebelumnya mengatakan belum ada perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang akan selanjutnya menjadi target naturalisasi pemain keturunan. Baru saja beliau memposting unggahan baru bersama bintang Inter Milan Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang keturunan Indonesia yang sejak dulu didambakan fans dalam negeri untuk bergabung ke timnas. Meski akhirnya kandas dengan perkataan sang ayah yang tak mungkin anaknya membela timnas Indonesia, tapi Erick Thohir dengan santai yang memperkenalkan sang pemain dengan caption meminta dukungan masyarakat atas operasi yang tengah ia jalankan. Bungkamnya Erick Thohir dalam misi perekrutan pemain berdarah Indonesia nampaknya mulai menuai hasil, mengingat beliau mengatakan bahwa tidak ada yang sudah pasti dinaturalisasi apabila belum berjabatan tangan dengannya. Maka kita bisa menilai melalui foto yang baru saja ia unggah pada pagi hari ini, Sabtu 13 April. Erick Thohir mengunggah foto kebersamaannya dengan penjaga gawang berpostur 192 cm dengan market value 100 miliar lebih, Emilio Mulyadi, memiliki 3 titel Scudetto, 2 Piala Liga, dan 1 Supercoppa Italia bersama Juventus. Dan baru-baru ini, pemain keturunan Medan tersebut baru saja memenangi Supercoppa Italia bersama Inter Milan. Belum lagi Martin Paes yang akan segera bergabung dan Calvin Verdong pun akan segera berseragam Garuda. Apabila proses ini nyata dan berjalan lancar, maka kedatangan penggawa Inter Milan akan menjadi stimulus tolak ukur pertimbangan bintang Eropa seperti Kevin Dix, Wes Hilgers, Jairo Redwell, Ian Madsen, dan Milion Manhoef untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Here we go, Emil Audero Mulyadi OTW Timnas Indonesia. Enggak, belum. Tapi Pak Erick, apa ini Pak Erick? Apakah Pak Erick memberikan harapan untuk kita semua? Teman-teman semua pasti tahu, kalau Pak Erick Thohir ini udah salaman sama pemain diaspora, sama pemain keturunan, tahu kan arahnya kemana? Ditambah beberapa waktu lalu Pak Erick sempat ngomong nih, ada statement, kalau selama belum salaman sama dia, belum bisa kita bilang, ya pemainnya akan memperkuat timnas, tapi kalau udah salaman beda cerita. Nah, tapi emang di Instagramnya Pak Erick Thohir, beliau menyatakan kalau pertemuan dengan si Emil Audero ini sepertinya hanyalah membahas karir Emil dan ya intinya sama-sama membicarakan tentang Inter Milan. Ya, tapi masa iya sih nggak disenggol sama sekali sama Pak Erick mengenai timnas. Ditambah Pak Hassani Abdul Ghani, kita tahu sendiri ya, Pak Hassani pun turut andil dalam prosesnya beberapa pemain keturunan. Pak Hassani bilang kalau Shin Taeyong ini mengatakan Emil ini adalah pilihan utamanya. Dan bapaknya nih, kita semua tahu nih, bapaknya Emil ini sempat viral karena waktu itu ngomong kayak mimpi kali Emil bakal memperkuat timnas. Tapi beberapa waktu lalu nih, kayaknya akhir tahun 2023, bapaknya sempat bilang, di periodenya Pak Erick Thohir ini sepertinya lebih serius PSSI dan ya mungkin aja bakal bisa jadi gitu loh kalau Emil ya mungkin bisa memperkuat timnas. Dan Emil Audero sendiri di Inter aja kiper cadangannya Jan Sommer. Ditambah di timnas Italia kayaknya berat lah buat masuk timnas Italia secara udah ada Donnarumma, Vicario. Wah gila sih, kayaknya kiper pilihan keberapa nih Emil Audero. Ya udah, sama-sama aja kita doain yang terbaik untuk Emil dan juga timnas Indonesia. Yuk kita komen semua harapan kalian seperti apa. Let's go! Let's go, yuk kita komen semua harapan dari netizen seperti apa. Apakah kita mau Abang Emil ini segera memperkuat timnas Indonesia? Ataukah seperti apa? Ya, terlepas dari pernyataan dari sang ayah ketika itu ya, kita abaikan saja itu. Dan ini gara-gara kata Bapak Erick Thohir yang mengatakan kalau saya sudah jabatan berarti itu sudah fix, membuat para netizen berasumsi yang aneh-aneh. Wajar ya, kalau kita berasumsi tentang hal-hal yang positif tentu tidak masalah. Yang penting jangan berasumsi tentang hal-hal yang negatif seperti ini orang ini. Yang ini nih, siapa? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.